petani tidak ada pupuk ini kan nyawa petani, Mas ya, nyawa petani. Petani tidak bisa hidup tanpa pupuk. Nah, kalau menurut kami pembagian pupuk itu kalau dulu sudah diprogramkan petani harus membuat kartu tani, mengajukan RDKK, rencana definitif kebutuhan, dan itu kartu taninya sudah jadi, pendistribusiannya ke petani itu mestinya mengabdi kartu tani yang ada. Kalau kartu Pak, dari mana nih Pak? Minta maaf ya sebelumnya, ini kami dari Ikatan Paguyuban Induk IPA se-Kabupaten Banyuwangi Selatan. Dengan maksud kami beserta rekan-rekan kesini ini tadi dengan ada kaitannya di lapangan yang sementara ini tidak adanya pupuk bersubsidi. Karena kami menghendaki untuk dengar pendapat, ternyata pendapat kami dalam dengar pendapat tadi sebetulnya tidak ada jawaban yang memuaskan kepada kita-kita yang mintanya petunjuk itu ada solusi. Ternyata sampai saat ini saya nggak menemukan jawaban yang bisa terpenuhi oleh masyarakat. Karena gini Mas, dari tahun 2021 dan 2022 ini ada perubahan yang drastis menurut kami yang ada di lapangan. Perubahan itu mulai bulan Juli, Agustus ini benar-benar tidak ada pupuk yang berada di kios masing-masing dari mulai kecamatan Srono, Genteng, ke selatan yang lainnya. Dari tadi hanya ada jawaban katanya kuota yang di wilayah 7 kecamatan itu habis. Loh, tapi kenapa pada bulan minggu-minggu yang lalu ini masih ada tambahan pupuk, dan pupuk itu pupuk bersubsidi, tapi sistemnya tambahan itu dari mana pertimbangannya, kami selaku petani juga nggak tahu asal-usulnya. Tahu-tahu ada tambahan pupuk, katanya tadi pupuk itu didistribusikan ke masing-masing wilayah kecamatan yang masih ada kuotanya, termasuk yang di Banyuwangi Selatan tidak ada sama sekali. Nah, ini makanya nanti kalau ada kesempatan lagi, ini saya tetap berusaha beserta teman-teman akan mencari solusi. Jadi solusi nanti yang bisa meringankan petani pada umumnya, karena kalau petani tidak ada pupuk ini kan nyawa petani, Mas ya, nyawa petani. Petani tidak bisa hidup tanpa pupuk. Nah, kalau menurut kami pembagian pupuk itu kalau dulu sudah diprogramkan petani harus membuat kartu tani, mengajukan RDKK, rencana definitif kebutuhan, dan itu kartu taninya sudah jadi, pendistribusiannya ke petani itu mestinya mengabdi kartu tani yang ada. Kalau kartu tani itu jelas berdasarkan luasan tanah yang dimiliki oleh petani masing-masing. Tapi kalau pembagiannya per orang atau per kuintal per orang, ini justru menurut kami tidak adil. Nah, karena keadilan itu tidak harus sama, Mas. Tolong dipahami. Keadilan tidak harus sama pembagiannya. Keadilan itu yang adil sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mungkin sawahnya ya 1/4 atau sak wolon, diberi sak cukup. Tapi kalau yang lebih dari setengah bahu atau setengah hektar, hanya diberi 1 sak, jauh dari cukup. Dan sedangkan pupuk yang diharapkan subsidi itu pembagiannya ya seperti yang saya utarakan, sama. 1 orang 1 sak. Nah ini tadi, makanya dengan dengar pendapat ini tadi berarti saya belum bisa menyampaikan bahwa itu solusi, belum terdengar, artinya belum terdengar penyampaian saya pada kartu tani. Jadi waktunya Jumat sudah habis ya, jadi kita dengar pendapat hari ini, menurut saya tidak ada kepuasan, tidak ada hasilnya. Mungkin itu. Pak, fakta di lapangan itu pupuk di atas HIT itu benarnya apa, Pak? Pupuk di lapangan ternyata tidak ada, tidak sesuai dengan yang diucapkan Kepala Dinas Pertanian tadi, dan distributor atau stok pupuk itu di sana masih menumpuk di gudang dengan dihalang-halangi oleh sistem yang ada. Ternyata pupuk di gudang dengan realita di lapangan tidak sama. Karena harapan petani di lapangan itu wis ora usah dibertele-tele lah, ada pupuk setiap saat menanam, ada pupuk. Jadi program petani itu kan sudah direncanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Di situ tercatat RTTG, Mas ya, Rencana Tata Tanam Global Kabupaten. Jadi rencana tanam global kabupaten itu sudah jelas. Mulai bulan tanam pertama bulan berapa, bulan 12,
bulan 4 dan bulan 8 itu mestinya pendistribusiannya tidak jauh menyimpang dari pola tanam itu. Nah, tapi sementara ini bulan 8 yang dijelaskan tadi sudah 7 kecamatan tidak ada pupuk bersubsidi sama sekali. Jadi berarti kan pendistribusiannya tidak sesuai dengan RTTG atau Rencana Tata Tanam Global Kabupaten. Ya, ini makanya yang menjadi permasalahan baru untuk tahun 2022 ini berarti termasuk itu. Nah, makanya saya berangan-angan kalau merubah peraturan itu minimal ada ahli. Ahli itu menurut kami yang menguasai medan satu Kabupaten Banyuwangi itulah bisa mempertimbangkan. Kalau dikatakan ahli hanya tahunya di teori atau di meja saja atau dengan sekolah saja tidak tahu di lapangan, itu tidak bisa dikatakan ahli. Jadi ahli itu menurut kami yang menguasai medan dan melaksanakan ada teori yang menyesuaikan itu baru bisa dikatakan ahli. Karena selama ini Mas G, jadi merencanakan RDKK itu kelompok tani hanya merekomendasi, pertimbangannya bagaimana juga gak ngerti. Setahu-tahu Pak jaluk rekomendasi kelompok tani karena ini akan diajukan RDKK tahun depan, direkomendasi. Terus pembagiannya pada saat itu juga gak ngerti. Tahu-tahu ini tadi hanya per hektar 175 kilo urea. Nah, ternyata dari pengertian petani juga nggak paham untuk pendistribusian dan hak yang diterima oleh petani dari pemerintah. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Moga nama Pak Sugito Kalub, Ketua Induk IPA Paguyuban, Ketua Paguyuban Induk IPA se Kabupaten Banyuwangi.